UAS ataupun UTS-nya adalah membuktikan teorema ataupun menyelesaikan sebuah soal menggunakan dasar yang jelas seperti itu. Oke, ini bagi teman-teman yang mungkin kemarin tidak luring, mungkin agak kaku juga gitu apa gitu dan lain sebagainya ya. Kemudian kita kalau yang luring, eh, apa namanya, berusaha ya memaknai definisi, baru berusaha memaknai definisi gitu ya. Nah kalau definisinya sendiri tidak dipahami, ya nanti sulit gitu bagaimana mau membuktikannya. Dan kemarin juga saya sampaikan ini materinya gampang ya, materi anak SMP gitu. Cuman di sini yang bermain bukan materinya, tetapi bagaimana dasarnya. Oke, nah misalkan kita kemarin kita punya teorema 1.3 ya. Ini eh, refleksi ya. Refleksi itu kayak cermin gitu kalau bahasa gampangnya. AB pasti kongruen dengan AB seperti itu. Memang eh ya Pak, ya AB mah pasti kongruen dengan AB kan gitu ya. Jawaban kita kan gampangnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi kata saya juga kalau teorema itu mesti kita buktikan kebenarannya. Jadi AB kongruen dengan AB. Nah, bagaimana cara membuktikan? Ya gunakan definisi atau teorema-teorema sebelumnya. Seperti itu. Misal gitu ya. Nah, kita akan buktikan AB kongruen dengan AB gitu ya. Dan tiga ini ya berapa? Satu, dua, tiga. Tiga teorema ini tuh akan menjadi dasar untuk pembuktian teorema lainnya nanti ke depan. Oke, kita akan buktikan AB itu adalah kongruen. Wah, terkudu, Pak. Ya, di sini sekali lagi kita bukan mencari materi, tetapi mencari alasan gitu ya. Oke. Nah, pertama kita ini tuh AB itu apa sih namanya? Ingat gak ini? Apa? Simbol apa ini namanya? Ini nih yang apa namanya? Halo? Ini simbol apa? Lupa. Tahu kan? Simbol apa ini? Ya, sok silakan langsung aja biar cepat nanti. Ya, betul, Neng. Meifa betul ya, ruas garis. Nah, berarti ini adalah ruas garis. Nah, kemudian di dalam ruas garis itu ada ukuran ya kemarin nih. Kita lihat lagi nih. Apa namanya undang-undangnya ya. Ruas garis betul. Nah, di sini ada definisi ukuran ruas garis. Ini ukuran ruas garis. Nah, ukuran ruas garis itu kita simbolkan dengan MAB ya. M itu kemarin sudah kita ini kan ya. Ini tuh artinya misur ya. Misur itu ukuran. Ukuran ruas nah untuk besar ukurannya ya dihitung dari titik nol gitu. Nah berarti kita definisikan nah bahwa ukuran ruas garis AB ya, ukuran ruas garis AB atau kalau kita nggak pakai kata-kata ya kita langsung aja ini ukuran ukuran. Nah ini artinya ukuran ruas garis AB didefinisikan bentar ya, didefinisikan sebagai apa tulisnya MAB ya. Wah, kok membesar ya hurufnya ya. Nah, ini adalah ukuran ruas garis AB gitu ya. Ukuran ruas garis AB. Tiga. Nah, ukuran ruas garis AB itu ini. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan definisi apa ini? Definisi 1.4. Pak, ukurannya berapa? Kita nggak bicara besaran ukurannya. Pokoknya kalau AB ruas garis AB itu pasti memiliki ukurannya, pasti memiliki panjang. Nah, yang panjangnya tidak terukur apa? Kayak diingat-ingat lagi. Garis. Terukur itu adalah betul, Raihan. Garis ya. Kalau garis panjangnya tidak terukur. Tapi kalau ruas garis itu terukur. Makanya kita anggap AB itu ukurannya MAB. Besarnya MAB berapa ya? Sekian aja gitu. Nah, jadi sebuah ruas garis pasti memiliki ukuran. Inti dari definisi 1.4 itu adalah itu. Ruas garis itu pasti memiliki ukuran seperti itu.
Atau mau digambarkan silahkan lah ya. Tapi kan kalau digambarkan tuh banyak itu apakah panjangnya sebagaimana dan lain sebagainya. Boleh untuk sebagai ilustrasi. Jadi ruas garis AB itu memiliki berdasarkan definisi 1.4. Intinya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau AB ini ukurannya itu adalah MAB, ya, maka eh, AB yang di sini juga tentu sama ya ukurannya apa? Berarti apa namanya? Ukuran ruas garis AB di tengah ini. Ukuran ruas garis AB itu akan sama ya. Ini bukan pasti sama gitu dengan ukuran garis MAB. Betul ya? Ini kongruen dengan sama itu dua hal yang berbeda, hati-hati ya. Kan ini kita bicara ukurannya. Misalkan lah AB itu ukuran AB itu panjangnya 9 satuan. Ya berarti AB yang ini juga pasti ukurannya 9. Kalau itu 10 pasti 10 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ukuran kedua garis sama, kalau ukuran kedua garis definisi sebelumnya, ada nggak ukuran? Coba ukuran. Nah, perhatikan ini nih. Definisi berapa? Definisi 1.8 baca ini. Dua ruas garis dikatakan kongruen jika kedua ruas garis itu sama ya. Ruas garis itu sama, maka dua ruas garis itu kongruen. Nah, ini kongruen. Definisi 1.8 copy lah ya tulis. Tapi nanti kalian nggak usah tulis juga nggak apa-apa ya. Nah, dengan menamai saja ya kita juga ngerti definisi 1.8 itu adalah eh, nah dari sini kan kita kelihatan ya. Dua ruas garis. Nah, ketik ini adalah bunyi definisi satu titik berapa ini? 1.8 ya. Artinya apa dari sini apa nih? Ini definisi. Nah, ataupun gampangnya lah berdasarkan definisi 1.8. Nah, ini kan itu ya. Ukuran kedua garis sama. Ini kan kalau di nah, dua ruas garis dikatakan kongruen jika ukuran kedua ruas garis itu kongruen. Berarti kan ketika ini apa namanya ukuran kedua garis itu sama, yaitu ini kan gitu ya. Ketika ukuran kedua ruas garis itu sama, maka dua ruas garis itu kongruen. Maka kedua ruas garis itu kongruen. Nah, ruas garis itu kongruen, maka dua. Nah, berdasarkan definisi 1.8, ukuran kedua ruas garis itu sama, yaitu MAB sama dengan MAB. Nah, maka bahwa ini bahwa dua ruas garis ini adalah kongruen. Kalau kongruen, ya kita kembali ke simbol yang tadi. Bentar. Maka dapat disimpulkan bahwa nah ini ukuran ukuran kedua ruas garis itu maka ruas garis itu kongruen. Ruas garis itu kongruen itu berarti apa? Ya ini maka ruas garis AB itu kongruen dengan AB. Selesai. Seperti itu. Ini bukti teoremanya. Ada yang tanyakan dulu Adil? Jadi sekali lagi ini memang materinya gampang, tapi di sini kita mau membangun argumentasi. Bukti teorema berapa ini? 1.3a. Tiga. Jadi saya ulangi ya. Ini kita akan buktikan bahwa AB itu kongruen dengan ruas garis AB kongruen dengan saya. Oke. Nah, kan saja bahwa ruas garis itu pasti memiliki ukuran yang kita definisikan sebagai MAB berdasarkan definisi 1.34. Nah, sehingga kalau ada MAB itu pasti sama dengan MAB. Ya, ini ukurannya ya sama. Nah, berdasarkan definisi 1.8 mengatakan bahwa ukuran kedua ruas garis itu sama, di mana yang dimaksud sama itu adalah MAB sama dengan MAB. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kedua ruas garis itu kongruen seperti itu.
Untuk kita saya baca lagi ya. Dua ruas garis dikatakan kongruen. Jadi kita nyebut kongruen itu apa dasarnya? Apa dasar bahwa dua garis itu kongruen kalau ukurannya sama gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, patuh eta mah pasti sama. Ini lagi-lagi kita argumentasi berdasarkan apa itu? Berdasarkan definisi atau berdasarkan undang-undang lah yang seperti yang saya maksud. Nah, sekarang saya mau berikan ilustrasi ya. Memang ini kayak artinya pasti sama apa? Nah, apakah setiap ukuran itu, apakah setiap yang sorry, apakah setiap yang ukurannya sama pasti kongruen? Nah, itu pertanyaannya. Apakah, lihat ini, jika ukuran ruas garis sama, maka dua ruas garis itu kongruen. Dalam, apakah ukuran sama itu memastikan sesuatu itu kongruen? Jawabannya ya belum tentu. Contoh, kita misalkan punya vektor gitu ya. Bentar ya. Misalkan view. Nah, misalkan kita punya sebuah vektor ya. Ini mana vektor tuh? Insert, 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 shape, oh insert. Nah, ini namanya vektor ya. Ini dari sini ke sini itu ukurannya berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu nggak kelihatan panahnya ya. Ini ada panahnya ya. Nah, kemudian saya bikin juga nih, misalkan vektor ya. Yang panjangnya 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, kelebihan. Nah, ini adalah vektor ya. Bukan ruas garis. Ini vektor ya. Bedanya apa? Ini ada panahnya di sini ya. Dalam konteks vektor. Ini dua-duanya ukurannya kan sama. Betul ya? Kan vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini ukurannya sama. Apakah ketika dua dua vektor ini ukurannya sama, lantas dua vektor ini kongruen? Ya jawabannya tidak. Kenapa? Karena ukuran konteks vektor, ukuran sama, harus dibarengi dengan arah yang sama. Ini arahnya beda gitu loh. Tapi ini konteksnya ruas garis. Makanya definisi ini ketika ukuran dua ruas garis sama, maka dua-duanya kongruen. Apakah setiap ukuran sama itu jawabannya pasti kongruen? Ya belum tentu, tergantung objeknya gitu. Nah, kalau dalam vektor meski ukurannya sama, itu belum tentu dua vektor itu kongruen seperti itu. Dah selesai. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa di sini kita berargumen bagaimana kita memberikan alasan berdasarkan definisi yang sudah ada. Nah, Pak, bagaimana Pak untuk yang sudut? Sama aja seperti ini. Ukuran sudut berarti nanti simbolnya ya didefinisikan dengan MAB gitu ya. Nah, ukuran sudut ada nggak definisinya? Mestinya ada sih sebenarnya. Ukuran sudut. Ya, ukuran sudut kemudian nah ini juga nanti ada dua sudut dikatakan kongruen jika kedua sudut itu sama seperti itu. Dua sudut dikatakan kongruen jika ukuran kedua sudut itu sama. Jadi kalau ada dua sudut yang ukurannya sama, ya tentu sudut itu pasti kongruen. Oke, itu ya untuk bukti. Nah, berikutnya. Nah, nanti ini akan kita gunakan. Nah, berikutnya ini sifat simetri ya. Simetri itu apa ya? Simetri itu dua hal yang berbeda tetapi memiliki ukuran yang sama. Contoh, ini persegi ya. Persegi dibelah dua itu kan disebutnya simetri. Kenapa? Karena kiri kanan sama. Objeknya beda, tapi ukurannya sama. Nah, misalkan ini nih. Ini bolak-balik ya. Jika AB kongruen dengan CD ya, maka CD kongruen dengan AB seperti itu. Ataupun misalkan sudut ya. Ya kita yang sudut aja lah ya. Kita buktikan yang sudut ya. Sebentar, sebentar. Misalkan kita buktikan yang sudut ya, yang sudut. Nanti cara membuktikannya sama saja. Nah, ini adalah yang mesti kita buktikan ya, kita warnai lah. Nah, berarti nanti bahasanya sebuah sudut ya, bentar ya, ukuran sudut ABC kita definisikan ya, definisikan.
MAB. M sudut. Misalkan seperti ini ya. Berarti lanjut berikutnya adalah ini nggak bisa di ini ya nggak bisa di ukuran. Oh, ini equation ukuran sudut. Nah, ini kan ukuran sudut ABC kita definisikan sebagai ABC gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ukuran sudut apa namanya? Ukuran sudut PQR. PQR itu juga adalah ya kita tulis MPQR. Nah, kita definisikan dulu ukuran sudut ABC kita definisikan sebagai MABC. Kemudian ukuran sudut PQR kita definisikan MPQR. Nah, kita lihat lagi. Kan ini pengandaiannya itu kan yang harus kita buktikan yang mana coba? Jika AB kongruen dengan CD itu mesti kita buktikan atau tidak? Saya mau tanya. Jika AB kongruen dengan CD, nah itu mesti kita buktikan tidak si AB kongruen CD-nya? Buktikan untuk mengetahui nilainya dulu kan sama enggak. Coba kita baca lagi ya. Jika AB kongruen dengan CD, maka CD Hmm, kongruen dengan AB. AB. Apakah sama gitu? Nah, kalau di definisi yang 1.9 eh, yang salah si sudut AB-nya bukan sudut, iya kalau sudut misalnya, kalau sudutnya itu sama dengan eh, sudut CD-nya gitu, bukan? Belum masuk ke dengerin, maksudnya ini masalah jika maka ya. Coba jika maka. Jika gimana ya? Jika saya cinta Anda, maka saya akan nikahi Anda gitu. Saya cinta, pasti saya nikahi. Berarti nanti yang kita buktikan tuh yang bagian mana? Yang makanya, Pak. Yang makanya betul. Karena kan ya kalau nggak cinta, ya ini kan jika saya cinta, maka saya nikahi gitu. Nah, kan ini kalau gitu. Jika tuh kan kalau ngalamun lah gitu. Mengandai-ngandai gitu kan. Jika saya cinta, maka saya akan nikahi. Nah, berarti kalau saya tidak menikahi, berarti saya nggak cinta kan gitu gampangnya. Nah, berarti yang harus kita buktikan yang mana? Yang ini, yang makanya. Nah, berdasarkan pengandaian AB kongruen dengan CD. Nah, jadi yang harus kita buktikan itu sebenarnya ini, si maka ini. Nah, kan ini kalaulah, berarti kalau kalau jika ini kan suatu pengandaian ya, jika AB kongruen dengan CD, berarti ini adalah asumsi gitu. Ya kita berasumsi si AB itu kongruen dengan CD ya. AB ini kita asumsikan atau kita anggap lah AB itu kongruen dengan CD, maka pasti CD kongruen dengan AB, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti sejak awal AB kongruen PQR itu, sorry, AB kongruen PQR itu adalah sebuah pengandaian. Kalau AB, sorry, sudut ABC kongruen dengan sudut PQR, maka pasti, gitu ya, ini kata-kata penegasannya, pasti sudut PQR juga kongruen dengan ABC. Nah, karena ini sebuah pengandaian, maka ya kita langsung menggunakan definisi 1.9 gitu. Nah, kan ini diandaikan bahwa dua dua apa itu teh? Dua AB itu kongruen dengan AB itu kongruen dengan PQR. Kita tidak membuktikan AB kongruen dengan PQR, tapi kita mengandaikan kalau ABC kongruen dengan PQR. Nah, kalau dua sudut kongruen, nah kalau dua sudut kongruen, apa coba? Kalau dua sudut kongruen, maka pastilah apa? Pasti ukuran kedua sudut itu adalah sama, jelas ya.
Kalau dua sudut itu kongruen, maka ukuran kedua sudut itu sama. Oke, berarti dari sini apa coba kesimpulannya? Ukuran definisikan MABC, ukuran sudut PQR didefinisikan MPQR. Maka berdasarkan berdasarkan atau nggak usah makalah berdasarkan sudut apa definisi 1.1.9 ABC kongruen dengan PQR. Maka, nah berarti sejak awal kita mengandaikan bahwa ABC itu kongruen. Nah, kalau ABC kongruen dengan PQR berdasarkan definisi 1.9, jadi lanjutkan coba. Kata definisi 1.9, kalau dua sudut dianggap kongruen, pasti ukuran kedua sudut itu adalah sama. Coba berarti ke sini apa hasilnya? Yuk. Ukuran sudut ABC didefinisikan sebagai MABC. Ukuran sudut PQR didefinisikan sebagai MPQR. Nah, Eh, berdasarkan, ya gimana? Boleh. ukuran kedua sudut eh, P- sudut ABC apa PQR dulu? Ya, nggak apa-apa, sama aja. PQR jika enggak langsung ukuran ya. Jika kedua ukuran tersebut kongruen, maka sudut eh, PQR dengan sudut ABC sama. Ya, betul. Nah, betul seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjustifikasi bahwa sudut ABC kongruen dengan PQR, maka berdasarkan definisi 9 pasti ukurannya sama gitu. Ukuran apa? Sorry. Ukuran sudut ABC dan ukuran sudut PQR. Ini berdasarkan definisi 1.9. Ini bukan jawaban, ini baru pengandaian gitu. Yang kita buktikan adalah PQR akan sama dengan ABC. Ini kan kita berurutan ya. Ukuran sudut ABC dari misalnya ABC, ukuran sudut PQR dengan ini. Nah, karena di awal kita mengandaikan bahwa ABC kongruen dengan PQR berdasarkan definisi 1.9, maka ukuran ABC itu akan sama dengan PQR. Oke. Nah, ABC sama dengan PQR. Nah, pertanyaannya, kalau saya nanya sekarang balik gitu ya. Ini kan dalam hal ukuran ya. Berarti kalau MPQR sama dengan apa? MPQR sama dengan apa? MABC. Nah, ABC. Ya dua hal yang sama, ya kan namanya sama ya. Ingat, ini bukan sama, ini kongruen. Ini kongruen ya, bukan sama ya. Ini pasti sama dengan MABC. Nah, sehingga, nah kita balik lagi ke definisi 1.9. Ketika dua ukuran apa itu apa? Dua sudut memiliki ukurannya sama. Nah, ketika MPQR sama dengan MABC, nah berdasarkan definisi 1.9, maka ya kita balik lagi ya. Ini kan kedua ukuran sudut. Kalau kedua ukuran itu sama, maka dua sudut itu kongruen. Nah, karena ini sudut MPQR sama dengan MABC ya tentu. Berarti apa nih? Sudut PQR sama dengan sudut ABC. Seperti itu. Nah, nanti definisi ini ya, definisi simetri kemudian ini tiga serangkai ini bakal banyak digunakan nanti di berikut-berikutnya bakal banyak. Oke, saya agak cepat dulu lah ya untungnya. Nah, ini yang agak berikutnya adalah sifat transitif ya. Sifat transitif sebentar. Saya coba kalau transitif dari kata bahasanya arti arti transitif itu apa? Trans itu artinya apa? Trans. Trans itu artinya apa?
transitif. Trans itu Nah, artinya apa? kayak transitif kayak apa ya? Perhentian gitu. Transportasi ya, transportasi. Nah, transportasi itu Gimana? kalau kita naik alat transportasi berarti kita akan melakukan apa? Transit Pembayaran. Bukan ya. lumayan. Iya. Ya, betul, perpindahan ya. Jadi trans itu artinya perpindahan. Coba kita lihat ya definisi ini. Kita perbesar ya, sebentar. Perhatikan, AB kongruen dengan CD, CD kongruen dengan PQ, maka AB, coba lihat. AB kan sama dengan, bukan sama ini ya, kongruen ya. AB kongruen CD ya. Ruas garis AB kongruen CD, ruas garis CD kongruen dengan PQ. Nah, ini tuh si CD itu sebagai penghubung, maka trans pindah ya. Pindah berarti AB kongruen dengan CD. Pokoknya tiga sifat ini bakal nanti ke depan kita nggak akan buktikan lagi sifat ini. Ya, tiga sifat ini kita akan pakai. Maka dia AB pindah ke PQ gitu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sama seperti tadi eh ini sebagai pengandaian ya. Ini kan jika maka ya. Ini adalah pengandaian. Nah, yang kita buktikan adalah maka AB itu kongruen dengan PQ. Oke, kita uraikan dulu pengandaian. Berarti ukuran ruas garis AB ya, atau ini kita baca ruas garis AB ya. Ukuran ruas garis AB kalau mau ditulis seperti ini adalah gitu ya. Oke. Ini belum nih, ini baru pengandaiannya ya. Nah, berarti kalau ukuran ruas garis CD, ya berarti ini ukuran ruas garis CD itu adalah kita tulis MCD, MCD ya, MCD. Ukuran, nah sekarang PQ ya, ukuran garis PQ, kok bisa beda gini ya? 30. Ukuran ruas garis PQ, kita definisikan, M itu ya sekian lah ya, M itu kan artinya ukuran sekian, PQ. Nah seperti itu ya. Nah, ini kita definisikan seperti itu. Nah, kemudian pengandaiannya itu adalah apa? AB kongruen dengan CD. Berarti berdasarkan definisi 1.9 32. Berdasarkan definisi 1.8 ya, karena ini tentang ruas garis. Berdasarkan definisi 1.8 berarti artinya apa? Kalau AB kongruen CD, kalau dua ruas garis kongruen maka ukurannya sama. Berarti artinya apa? MAB gitu ya. Sampai Kan? kongruen atau dengan CD. Bukan kongruen. Kalau AB kongruen dengan CD, ya, kongruen, maka ukurannya sama gitu. Berarti MAB sama dengan CD gitu ya. Nih, dua ruas, jika dua ruas garis, sorry, kalau kongruen maka kedua ruas garis itu ukurannya sama, sorry, ukuran kedua ruas garis itu sama gitu ya. Nah, kalau ini diandaikan ruas garis AB itu adalah kongruen, ukurannya sama. Nah, CD kongruen dengan PQ, maka ukurannya sama ya. Ukurannya sama. Ukuran CD ini. CD, CD kongruen dengan PQ ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan definisi 8, kalau kongruen itu ukurannya sama. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Nah, kemudian
Dari sini kita bisa lihat gitu ya bahwa ya sobat, saya tarik nafas dulu lah. Kongruen berarti ukurannya sama. Ini dan ini kongruen berarti kedua-duanya ukurannya sama. Nah, setelah ini kita akan membangun argumentasi atau kita akan membuktikan bahwa AB itu kongruen dengan PQ. Nah, berarti langkah selanjutnya apa? Ini kita sampai sini udah selesai, bukan selesai maksudnya. Pengandaiannya udah selesai, nah baru bekerja. Baru kita sekarang eh, bekerja gitu. Dari sini gimana jelas? Silakan. Ditulis MAB sama dengan MPQ dulu. Atau gimana, Pak? Ya, betul. MAB sebenarnya PQ. Kenapa bisa seperti itu? Coba. Ya, betul. Nanti ujungnya ke sana, betul. Kenapa? Siapa namanya teh? Raihan. Kumaha coba. Bikin argumen, Pak, argumen. Boleh. Gimana Eh, Putra coba? Gimana? Nah, nggak menjelaskan ini sama tuh gimana? Dikarenakan peci sama dengan CD, bukan salah tadi lupa lagi Pak. Bentar. Mungkin gini Bapak, karena kan Boleh. MAB itu kan sama dengan MCD. Betul. Nah, MCD juga sama dengan MPQ, jadi otomatis MAB juga akan sama dengan MPQ. Kebalik tuh. Oke. Harusnya di peci di peci karena dikarenakan peci itu sama dengan CD, dan CD itu sama dengan AB, maka bisa disimbolkan peci itu sama dengan AB. Gitu Inas atau gimana? Tetap ya tadi aja. Iya Bapak, kayak gitu sama aja. Tadi cuma diputar doang. Ya. Ya, betul seperti itu ya. Ukuran AB itu kan sama dengan garis ukuran CD ya. Nah, berarti ukuran apa namanya? Ukuran kita justifikasi dari sinilah. Coba kita lihat ya. Saya warnai dikit lah. Ini kan apa namanya? MCD itu kan MCD itu kan sama dengan MAB ya. Nah, berarti ukuran MCD ini bisa kita substitusi gitu. Kita ganti ya. MAB. Nah, karena MAB memiliki ukuran yang sama dengan MPQ gitu ya. Nah, maka ini artinya apa coba? Dua ruas garis memiliki ukuran sama. Berarti kita balik lagi berdasarkan definisi definisi 1.8. Kalau ukuran kedua ruas garis itu sama, ya, ukuran kedua ruas garis itu sama, maka Maka Dikatakan MA kongruen. betul, maka ruas garis itu kong- ruas garis itu kongruen, kongruen. Mana kongruen teh? Kongruen. Nah, ini maka ruas garis itu adalah kongruen. Udah selesai. Enggak. Nah, kalau tadi ke Putra harusnya dibalik gitu ya. PQ kongruen dengan AB, boleh nggak seperti itu? Ya boleh aja. Tapi kan di sini yang kita lihat itu adalah AB kongruen PQ. Nah, nanti kalau
misalkan ini harus dibalik katanya. Ya berarti kan PQ kongruen AB gitu ya. Jawabannya itu PQ kongruen AB. Nah, dari PQ kongruen AB baru menggunakan sifat ini. Jadi nambah lagi satu sifat gitu. Karena PQ kongruen AB, maka AB itu kongruen PQ seperti itu. Tapi kalau tadi argumentasinya atau alasannya kita bangun langsung ya, urutan mana? Urutannya dari yang tadi Inas itu apa AB kongruen PQ ya kita langsung aja. Berarti ini kongruen dengan seperti itu. Boleh nggak tadi kita balik? Boleh-boleh saja gitu. Nanti kan jawabannya PQ kongruen AB. Nah, PQ kongruen AB itu berdasarkan sifat sebelumnya itu ini nih. AB kongruen CD, oh berarti pasti CD kongruen dengan AB gitu. Kayak gitu ya. Nah, sudah berarti kok terbukti bahwa AB kongruen dengan PQ seperti itu. Nah, nanti tiga sifat ini juga akan menjadi dasar gitu ya, untuk membuktikan yang berikutnya. Oke, kita teruskan dulu ya. Nah, sekarang kita ke bab 2 ya. Ini tentang apa nih? Kongruensi segitiga ya. Ini di SMP, materinya di SMP ya. Materi kongruensi segitiga itu materi SMP. Nah, lagi-lagi kata saya juga nanti yang menjadi kesulitan kalian itu adalah bagaimana nanti kalian membuat alasan berdasarkan itu. Nanti kalian bisa merasakan sendiri kalau kalian ngerjain sendiri dengan dituntun itu akan berbeda ya. Kemarin juga kan kita waktu luring, sok aja kalian coba baca sendiri dulu gitu. Gimana ini kan. Nah, nanti keterampilan itu gitu. Ya, sekarang kita tuntun dulu gitu ya. Nanti setelah dituntun ya kalian lari gitu. Lari ke jalan yang benar. Nah, jika ini aksioma 2.1 ya. Jika P Q benar, maka P benar, Q benar. Ini bisa dipahami nggak kesepakatan ini? Jika Q maka P benar, Q benar. Ini sebagai dasar nanti. Kalian dulu pernah belajar logika matematika ya? Apa namanya teh? Tabel kebenaran. P maka Q. Dulu kalian kan belajar ya tabel kebenaran. Nah ini, bukan. Mana sih P maka Q teh? Nah ini nih. Jadi kan kalau maka itu kan benar maka benar, maka benar, benar salah maka salah, salah benar benar, salah salah benar gitu. Nah, di sini yang nanti bakal digunakan itu adalah, sorry, sorry. Jika diketahui PQ benar, jika pertanyaan, jika PQ benar, oke, sorry, sorry, saya salah baca ya, itu saya juga barusan salah baca ya. Jika pernyataan, sorry, jika P maka Q benar ya, nilai pernyataan P maka Q benar, serta P-nya benar, pasti Q-nya benar. Nah, gitulah bahasanya. Kan di dalam apa ini itu namanya tabel kebenaran itu kan pernyataan P Q benar itu ada tiga kemungkinan kan? Ada tiga kemungkinan ya. BB kayak pelan-pelan ya. Benar maka benar-benar, salah benar-benar, salah-salah benar gitu. Aduh ini cina. Nah, tapi di sini dibatasi. Coba kita lihat lagi pernyataannya. Jika PQ pernyataan yang benar dan P-nya benar, nah dengar ini serta mau dan sama aja ya ini kalimat penghubung. Dan P-nya benar dan P-nya benar, maka Q-nya pasti benar gitu. Nah, berarti kalau P-nya benar, mesti Q-nya benar itu. Kalau P-nya benar, mesti Q-nya benar, baru benar. Karena kalau P-nya benar, Q-nya salah, itu pernyataannya salah. Selesai ya? Jadi maksudnya seperti itu. Jadi, kalau diketahui pernyataan PQ benar, benar ya, pernyataan jika P maka Q itu benar, dan P-nya benar, pasti Q-nya benar. Karena kalau pernyataan PQ benar, P-nya benar, kalau Q-nya salah itu nggak akan benar gitu, kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, nanti kita bahas luring lah, lebih lama ya kalau luring lebih ini. Nanti kayak kemarin aja nanti, coba kalian ke depan jelaskan gitu ya. Kalau gini kan susah ya.
Oke. Nah, sekarang teorema-teorema sederhana ini masih sederhana ya. Kita masih mukodimah. Ingat ya, semua teorema ini yang kemarin itu dicatat atau ditulis atau di mana lah. Ini semuanya akan digunakan. Nah, begitu juga terus nanti semakin lama kuliah terus semakin banyak teorema. Semakin tentu bakal banyak tertinggal teorema. Ya oleh karena itu ya yang kemarin belum ini ya nyusul aja gitu. Belajar sama teman atau sama ChatGPT atau sama AI yang lainnya. Kalian compare-compare tanya-tanya yang penting kalian paham seperti itu. Oke. eh jika dua sudut, nah ini ya, jika dua sudut masing-masing siku-siku, maka mereka kongruen. Jika dua sudut masing-masing siku-siku, masuk sudut apa? Ting sudut tahun pokoknya. Ada dua sudut masing-masing siku-siku, maka dua-duanya kongruen. Argumentasinya apa? Saya bantulah ke sini. Nah, jika dua sudut siku-siku, dua sudut, jika dua sudut masing-masing siku-siku, maka dua sudut itu kongruen. Kira-kira argumentasinya apa? Nah, nanti ini juga sama ya. Jika dua sudut adalah sudut lurus, maka dua sudut kongruen. Berarti ini cara membuktikannya sama ya. Yang 2,1 dengan 2,2 sama. Kemudian jika dua sudut masing-masing bersuplemen dengan sudut yang sama, maka mereka kongruen ya sama juga ya. Suplemen, ada komplement. Nah, coba kita ini dulu lah. Dasar ya. Wah, ini banyak. Coba ini siapa nih yang off cam aja nih ya. Siapa nih ya? Teh Wulan coba. Anggap saja ada sudut besarnya 30 derajat gitu ya. Suplemen dari sudut itu berapa? Halo? Teh Wulan Rizkiah ya. Kemudian siapa lagi nih? Yuliana. Halo Yuliana. Oke, gak ada juga ya. Tina coba Tina. Gak apa-apa, off cam juga gak apa-apa. Nanti ditanya nyawut aja. Tina. Oke, gak ada juga ya. Dima coba. Iya, Bapak. Kalau saya punya sudut, katakanlah sudut ABC ya, besarnya 30 derajat. Berarti komplement dari sudut itu berapa? Oh ini Raihan dengan Raihan beda ya. Dima berapa? Coba Raihan. Mana Raihan? Oh ya ini ke- siapa nama? Rifki ya. Rifki jarang ini ya. Mungkin cuti kemarin apa dari. Coba nanti kalau daring ya daftar hadir. Ini kalau kita panggil beberapa kali nggak nyawut berarti ya memang tidak hadir. Kalau off cam ya, kalau on cam kan kelihatan. Yuli, Raihan, Wulan, Dima. Jadi Dima ya apa jawabannya? Nah, kayak Hafid nih. Saya mau nanya Hafid, mau keren ngajar si Hafid. So, teruskan ngajar ya, teruskan ngajar. Hafid. Dulu tuh siapa ya di kelas ini tuh ada yang lagi nyanyi kalau nggak salah dulu. Oh, nah gitu, nggak akan saya tanya. Lagi bekerja kan. Mas harus diulangi lagi. Cuma Iya, sambil bekerja tuh ini Mang Hafid ini yang juga nyanyi sama. apa tuh?
Ulan, Teh Ulan yang nyanyi dulu. Mas Imran ya. Iya, on cam aja. Ini kalau sambil off cam, saya nggak tahu kerjanya apa. Kan saya udah katakan ya dari dulu, kalau daring, kalau kalian kerja sebagai apapun, tinggal tulis aja. Itu tidak boleh diperlihatkan kepada kita gitu. Apa coba jenis pekerjaan yang tidak boleh diperlihatkan gitu. Nah kayak ini Hafid tuh, ini kan lagi di sekolah ya, biarin aja sok Hafid tuliskan. Tapi on cam kan kelihatan, oh ini Hafid sedang bekerja gitu. Nggak apa-apa, nggak usah nyaut gitu. Aja di sekolah gitu kan, oh kelihatan ini mungkin lagi ada jam ngajar juga bentrok gitu ya dengan ngajar, ya nggak akan saya tanya tapi kelihatan tuh Hafid tuh sedang di sekolah tuh pakai peci lagi ya, panggilnya bukan Pak Guru ya, ya Hafid gitu ya, Ustadz. Kan kayak gitu ya. Oke, jadi gimana suplemen komplement itu artinya apa? Kalau 30 derajat berarti komplemennya berapa? 60. Kalau suplemennya? 150. Ya betul 150 gitu ya. Nah, itu pengetahuan dasar tentang ukuran sudut ya. Oke, kita teruskan ya. Nah, ini sama saja ya. Jadi ada komplement sama-sama berkomplement sudut kongruent. Jadi ini teoremanya sama saja. Maka dari itu kita buktikan salah satu aja. Jadi 2,4, 2,5, 2 titik enggak. Oke. 2,1, 2,2. Saya sampaikan ya kalau 2 itu bab 2 ya. Berarti ini teorema ke-1, teorema bab 2, teorema kedua gitu ya. Dan seterusnya. Sampai 2,6 berarti itu polanya sama saja. Oke, kita em, apa namanya? Kita coba buktikan pernyataan ini nih. Oke, bentar ya. Tadi itu 32 ya. Oke, ini adalah teorema yang harus kita buktikan kebenarannya. Nah, berarti langkah awal apa yang kita lakukan coba? Jika dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka mereka itu kongruen katanya. Berarti langkah pertama kita ngapain? Pengandaiannya dulu yang harus kita jelaskan. Ini yang dimaksud dua sudut masing-masing siku-siku itu apa? Coba kira-kira gimana kalimatnya? Berarti ada Berarti, itu berarti sama-sama 90 derajat kan. nah betul. Nah sebelum itu mundur dulu, itu kejauhan dulu. Sebelum ke 90 derajat apa dulu? Sudutnya, sudut PQR Nah, betul. Nah, ya, misalkan sudut yang dimaksudnya itu sudut apa dulu gitu. Misalkan, ABC, sudut nah ABC. boleh sudut ABC gitu ya. Sudut gimana ya? Loh, tadi teh. ALT sama dengan sudut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, ini dua sudut masing-masing itu sudut apa? Ya nggak tahu Pak, ya sudut siku-siku. Maka dari itu, untuk memudahkan, ya kita namai dulu gitu. Ini ya, sudut ABC. Nah, misalkan sudut ABC, dua sudut masing-masing siku-siku. Berarti misalkan ABC, sudut ABC, dan sudut, ini kan ada dua sudut ya, sorry. Dan sudut PQR misalkan. Merupakan merupakan Sikus apa? merupakan Sudut siku-siku betul. Nanti ke yang ke Rayhan tadi gitu Rayhan. Nah, berarti sekarang dua sudut siku-siku itu kita namai gitu. Kan dua sudut masing siku itu belum dinamai. Ya kita namai dulu gitu. Misalkan ABC dan PQR itu adalah merupakan sudut siku-siku. Nah, berarti nah dua sudut siku-siku. Berarti kita bicara ukuran sekarang. Berarti M apa? M ABC, M ABC sama dengan M PQR sama dengan boleh tadi. langsung gitu ya. Nah, kalau kita mau pelan-pelan dia itu siku-siku itu apa sih sebenarnya? Besarnya adalah berapa? Aduh mana? Sudut siku-siku besarnya adalah 90 90 derajat. derajat. Nah berarti M apa lagi nih teh? M PQR
Ya, MPQR. Baik. Itu besarnya berapa? 90 derajat. 90 derajat ya. Sampai sini aman ya. Jadi berdasarkan apa namanya? Berdasarkan tadi ukuran-ukuran mana-mana ukuran-ukuran. Sebentar ya. Ukuran sudut. Ya, ukuran 90 derajat. Itu common sense aja ya, umum lah ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Bisa kita MPQR, ini kan sama seperti tadi ya. Ini kalau ya, MPQR berarti kita apa namanya? Kita rubah ya posisinya ya. Sorry, sorry. Ini kalau agak pelan ya, biar menggunakan semua sifat ya. Nah kan ini kita boleh tulis kita gini ya, MPQR 90 derajat sama dengan MPQR ya, sama seperti tadi ya. Karena MABC sama dengan dan ya sama dengan 90 derajat dan 90 derajat sama dengan MPQR. Ini kira-kira sifat apa? Berdasarkan sifat apa coba? Atau 1,8. teorema ya, teorema satu titik berapa? Sifat Simetri. bukan. Kalau yang dirubah ini itu simetri ya. Mana ya? Bentar ya. Mana simetri itu? Ini kalau bolak-balik itu mana mana mana. Ini kalau yang bolak-balik itu namanya simetri gitu ya. Yang bolak-balik itu simetri ya. Nah, kalau yang ini apa namanya? Yang Ah, pindah-pindah AB kongruen CD, CD kongruen PQ gitu. Nah, berarti mana nih? Nah, ini ini adalah simetri ya. Sorry. Ini adalah sifat simetri, simetri, simetri. Nah, simetris ya, kan ini MPQ sama dengan 90 sama MPQ. Nah, karena MPQ sama dengan 90 dan 90 sama dengan MPQ berdasarkan teorema. Teorema transit. berapa? eh, se- Nah, ini lima ya, titik lima. berdasarkan teorema 1,5, ya, ini itu namanya transitif ya. Transit pindah ya. Berdasarkan teorema 1,5 ya. 1,5 atau kita sebut tadi apa? Sifat transitif. Transitif, maka MABC, sorry, MABC 90 90 MABC. Sorry, 90 MPQR berarti ini transitif ya. Transit ini apa? Maka Maka MABC BC ya sama dengan betul. dengan MPQR. MPQR. Betul, sama dengan MPQR. Nah, ini beralasan ya. Kalau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Maka MABC sama dengan MPQR. Kan seperti itu. Udah beres belum? Belum. Karena ujungnya adalah mereka kongruen. Nah, MABC sama dengan MPQR. Berarti berdasarkan Eh, Definisi satu definisi titik betul. sembilan 1,8 8 atau 9? 9 yang sudut kan Pak? Oke. Berdasarkan definisi 1,9, definisi 1,9 itu kita nggak usah kopas lagi. Definisi 1,9 itu berbicara kalau dua, coba apa Rehan bahasa?
Saya juga Dua sudut besarnya sama dikatakan kongruen jika ukuran kedua sudut itu sama. dua sudut dikatakan kongruen jika ukuran kedua sudut sama. Nah, karena ukuran sudut MABC sama dengan PQR berdasarkan misalnya maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan. Berarti apa? Kongruen. Nah, MAB. Karena ukuran PQR dengan ABC sama, maka berarti sudut ABC Kongruen Dengan kongruen sudut dengan PQR. sudut PQR. sudut Ini nggak ada ininya ya. Kongruen Greek matematik. Kongruen dengan MPQR ya, MPQR. Sudah selesai belum? udah sampai kongruen kan Pak? Nah, betul. Sampai kongruen. Udah selesai belum? Dan itu keren. Nah, kita balik lagi ya. Jika dua sudut masing-masing selisih-siku, maka mereka kongruen. Ya, berarti ini sebenarnya sedikit lagi, Raihan. Sedikit lagi. Nggak, udah selesai sebenarnya. Cuman tinggal kalimat pemantiknya aja gitu. Kan dua sudut masing-masing siku. Nah, udah ya, siku. Nah, ternyata mereka kongruen. Oh ya udah berarti ya. Nah, siku maka kongruen. Dapat disebutkan bahwa ABC kongruen PQR. Jadi terbukti. Atau kalau udah bingung lah, udahlah. Jadi terbukti mereka. Atau mau ditulis lagi silahkan ya. Kan itu gini ya. Jika dua sudut masing-masing siku-siku maka mereka kongruen. Jadi terbukti mereka kongruen. Udah selesai. Nah, seperti itu ya. Udah cukup. Udah jam 8. Ini nanti saya share ya sekarang ya. Ke Rehan aja lah ya. Saya share ini. Dan berikutnya silahkan. Wah, nah ini juga sama nih. Untuk sebarang bilangan real tuh. A sama dengan X, B sama dengan Y, X sama dengan Y, maka A sama dengan B. Nah, ini juga sama. Ini teorema. Bisa dibuktikan. Dua sudut bertolak belakang sama. Ya, sama lah. Coba silahkan. Nanti dipelajari. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya screenshot dulu ya. Screenshot 1, 2, 3 beres.